sertai jalan ibadah ini Tuhan dari awal tengah hingga akhirnya. Sebentar kami juga akan terus meninggikan dan membesarkan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Yang siap untuk memuji Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Shalom. Semuanya merasakan sukacita, amin. Amin. Yang bersukacita saya undang untuk bangkit berdiri. Mari bertepuk tangan untuk Tuhan kita. Yesus adalah dasar yang teguh, amin. Yesus kau dasar yang teguh, aku bersamamu. Yesus kau dasar yang teguh, ku percaya akan firman-Mu. Ku percaya akan firman-Mu. Kau adalah dasar yang teguh Tuhan, hanya kepada-Mu kami percaya. Yesus kau dasar yang teguh, aku bersamamu. Yesus kau dasar yang teguh, ku percaya akan firman-Mu. Ku percaya akan firman-Mu. Sungguh ku percaya, masa depanku dalam rencana-Mu. Ku percaya, Yesus kau dasar yang teguh, aku bersamamu. Yesus kau dasar yang teguh, ku percaya akan firman-Mu. Ku percaya akan firman-Mu. Yesus kau dasar yang teguh, aku bersamamu. Yesus kau dasar yang teguh, ku percaya akan firman-Mu. Ku percaya akan firman-Mu. Sungguh ku percaya, masa depanku dalam rencana-Mu. Ku percaya, oh Yesus kau dasar yang teguh, aku bersamamu. Yesus kau dasar yang teguh, ku percaya akan firman-Mu. Ku percaya, sama-sama nyatakan. Sungguh ku percaya, masa depanku dalam rencana-Mu. Ku percaya, Yesus kau dasar yang teguh, aku bersamamu. Yesus kau dasar yang teguh, ku percaya akan firman-Mu. Ku percaya akan firman-Mu. Ku percaya akan firman-Mu. Ku percaya akan firman-Mu. Amin. Hanya kepada-Mu kami percaya Tuhan. Maka tepuk tangan bagi untuk Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara semangat untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Amin. Amin. Yang siap untuk meninggikan nama Tuhan sama-sama katakan amin. Katakan haleluya. Hanya nama-Mu saja yang layak kami tinggikan Tuhan. Segala hormat dan pujian hanya untuk-Mu. Dasar dari yang ku harapkan,
Terima kasih Tuhan, kami mau bawa hati kami lebih lagi masuk ke dalam hadirat-Mu. Biarlah setiap kami juga boleh terus terhubung dengan-Mu, melekat di hati-Mu Tuhan. Agar setiap firman-Mu itu juga boleh menjadi dasar dalam hidup kami Tuhan. Sebab firman-Mu yang berdaulat atas kami. Kasih-Mu layaklah seluruh hidupku. Bukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa kita lepas Kau genggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi
juga kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau yang akan buka setiap telinga kami Tuhan, agar apapun yang kami dengar itu boleh menjadi rema dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan kalau firman-Mu adalah dasar hidup kami Tuhan. Itu yang menjadi pegangan kami Tuhan. Kau juga yang akan memberkati Pastor Yuni akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah setiap Kau yang akan urapi setiap bibir dan mulut hamba-Mu ini Tuhan, agar hamba-Mu ini boleh menyampaikan firman-Mu Tuhan, agar menjadi rema dalam hidup kami Tuhan. Di dalam nama-Mu kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk. Anak-anak Papa ikut Kak Esaka, ya. Kasih nama Tuhan. Apa kabarnya pagi hari ini? Tuhan aku diberkati. Amin. Semuanya sehat? Iya. Ada yang lagi sedih? Ada yang lagi nggak punya duit? Ada. Ya. Ada yang lemes? Tapi udah memuji Tuhan, harusnya ada energi yang baru lagi ya, ada sukacita. Amin. Ya. Pada pagi hari ini saya mau men-sharingkan firman Tuhan. Kita langsung aja karena waktu terbatas ya. Saya harapkan semua bisa konsen sama firman Tuhan dan nggak ada yang ngantuk, mudah-mudahan ya. Buka matanya, siapkan hatinya. Oke, saya mau men-sharingkan tentang foundation of faith atau fondasi iman, saudara. Ya, puji-pujian tadi juga kita menyanyikan tentang iman, tentang dasar yang kuat, yaitu harus berdasarkan firman Tuhan. Kita udah nyanyikan tadi, tetapi kita akan bahas lebih dalam lagi ya, kekuatan iman yang seperti apa yang harus kita miliki sebagai anak Tuhan. Saudara, fondasi adalah sebuah unsur yang sangat penting di sebuah bangunan, betul? Ya, kalau kita membangun sebuah bangunan atau rumah perlu fondasi. Nggak mungkin seperti mainan, Lego ya, bikin misalnya rumah-rumahan, terus kita bikin rumah ya udah aja, nemplok aja di atas tanah. Nggak mungkin, karena ketika misalnya badai datang, ada banjir, rumahnya akan dibawa kalau nggak ada fondasi. Jadi betapa pentingnya sebuah fondasi itu untuk sebuah bangunan, ya. Setiap orang pasti akan membangun fondasi terlebih dahulu sebelum membangun rumah. Dan fondasi yang dibangun dengan bahan yang kuat, digali semakin dalam, bukan saja akan menentukan apakah sebuah bangunan bisa berdiri tegak, atau tetapi juga bisa menentukan seberapa tinggi bangunan tersebut dapat didirikan. Betul ya, kalau misalnya yang bergerak di pembangunan rumah gitu, yang misalnya di proyek, pasti mengerti hal ini. Jadi fondasi ini sangat penting, nggak bisa asal-asalan dibuat karena itu beresiko ya. Bahkan orang ada yang bangun rumah tinggal aja, kuatin aja fondasi supaya kalau misalnya terjadi gempa bumi atau apapun, itu maksudnya bisa diminimalkan. Suka kesel yang bibirnya. Nah, minimalisir gitu ya. Jadi fondasi ini sungguh penting. Semakin dalam fondasi ini dibuat, bangunan bisa semakin tinggi dibangun, gitu ya. Nah, ada banyak contoh juga bangunan yang kelihatannya megah, indah, kok tiba-tiba bisa roboh karena ternyata fondasinya nggak kuat, gitu ya. Nah, ketika Tuhan Yesus mengajar kepada orang banyak di atas bukit, dia juga mengajarkan tentang pentingnya sebuah dasar atau fondasi. Kita akan baca di dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27 ya. Kita mau baca sama-sama supaya semua mengucapkan firman dan mendengar dengan telinga ya. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Ya. Kita baca sama-sama. 1 2 3. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian
mengajarkan sebuah dasar. Tapi di sini yang berbeda adalah seperti ini, saudara ya. Dikatakan tadi di ayat 24, setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya. Nah, saudara, setiap orang saat itu lagi berkumpul nih, mendengarkan semua firman Tuhan. Tetapi di antara sekian ribu orang yang waktu itu berkumpul di atas bukit, mungkin tidak semuanya juga mau melakukan apa yang dikatakan sama Tuhan Yesus. Mereka cuma mendengar, ya, mendengar dengan telinga mereka, tetapi tidak melakukannya. Nah, kita akan melihat dalam firman Tuhan bahwa iman itu penting di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, juga untuk menghadapi kehidupan ini, saudara. Tetapi yang lebih penting lagi adalah fondasi iman yang kuat, gitu ya. Kita tahu bahwa iman itu timbul ketika mendengar firman Tuhan. Itu tercatat di dalam Roma 10 ayat 17. Kita baca secara cepat. Roma 10 ayat 17. 1, 2, 3. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Amin. Ya, jadi iman itu timbul ketika kita mendengar firman. Ya, pada saat firman disampaikan seperti ini, kita mendengar mungkin dari video-video rekaman khotbah. Ketika kita mendengar sesuatu tentang firman Tuhan, pasti timbul iman, timbul semangat, timbul pengharapan, karena firman Tuhan itu membawa kehidupan, membawa kekuatan. Tetapi ternyata bukan hanya mendengar, dikatakan, ya. Tadi kita lihat bahwa setiap orang yang mendengar dan melakukannya, dia adalah seperti orang bijaksana. Tetapi yang kedua, orangnya mendengar, sama-sama mendengar loh, tapi tidak melakukannya. Tuhan katakan bodoh. Loh, kan udah dengar firman Tuhan, tapi kalau nggak melakukan, ternyata bodoh. Karena dikatakan apa? Itu seumpama seperti bangunan yang dibangun di atas pasir. Dikatakan ketika banjir melanda, maka rubuhlah rumah itu ketika angin datang, ya, nggak hanya banjir aja, angin puting beliung datang, mungkin badai kehidupan datang, rumah itu roboh dan hebat kerusakannya. Nah, yang tadi melakukan firman Tuhan diibaratkan sebuah bangunan yang didirikan di atas batu. Ketika banjir itu melanda, ya mungkin kemasukan air, ya. Di Jakarta kemarin banyak banjir. Di sini juga Sukabumi kalau udah hujan besar di daerah tertentu kena banjir, banjir semua, ya. Perabotan semua ngapung, ya, gitu. Tapi kalau rumahnya kuat, paling kebasahan aja, ya. Tetap ada imbasnya kan kalau kena banjir. Terus ada puting beliung, ya. Kalau rumahnya kuat, paling atapnya doang yang terbang. Tapi kalau misalnya bangunan yang nggak kokoh, kebawa semua, ya, sama pondasi-pondasinya. Nah, dikatakan saat ini pun kita lagi mendengar firman Tuhan. Semua dengar, telinganya mendengar, ya. Kalau nggak tidur pasti mendengar, gitu. Tetapi belum tentu semuanya juga bisa melakukannya. Tapi saya percaya di sini mau, ya, melakukan firman Tuhan, ya. Cuman itu perlu proses, makanya kita harus dibangun imannya, dikatakannya. Jangan taruh bangun pondasi itu di atas sesuatu yang fana. Tadi kalau dibangun di atas batu itu adalah tentu dibangun di atas dasar firman Tuhan. Tadi yang mengatakan Yesus, kau dasar yang teguh, ya. Kita tahu bahwa Tuhan itu adalah dasar yang teguh. Firman Tuhan itu ya dan amin. Kita percaya itu, tapi kita sudah naruh enggak bangunan itu di atas dasar yang teguh itu, atau masih ditaruh di atas sesuatu yang fana, ya. Misalnya di atas kepandaian kita, kekuatan diri kita sendiri, kekayaan kita, itu nggak akan bertahan, saudara, ya. Tidak akan terlihat ketika tidak ada masalah. Semua bangunan mungkin dibangun dengan baik, tampak kokoh, tampak indah, sampai suatu saat akan terlihat ketika ujian datang. Disitulah akan terlihat dasar apa yang digunakan oleh seseorang. Ketika seseorang mendasari hidupnya di atas fondasi firman, mendengar dan melakukannya, maka masalah dan tantangan yang sebesar apapun tidak akan merobohkan orang tersebut. Sebaliknya, jika seseorang mendasari hidupnya di atas fondasi yang bersifat fana, mendengar firman tapi tidak melakukannya, ya, mendasarinya dengan kekuatan sendiri, meskipun dari luar hidupnya kelihatan seperti bangunan yang megah dan kokoh, tetapi ketika ada goncangan datang, hidupnya mudah goyah dan bahkan roboh. Tentu kita tidak mau seperti itu, bukan? Nah, bagaimana fondasi iman yang benar ini, fondasi iman yang kuat ini terbentuk? Satu kuncinya tadi, ya, di ayat tadi kita baca adalah
Melakukan berarti hubungannya dengan ketaatan. Ya, ketaatan, saudara. Banyak orang yang mau menerima berkat dari Tuhan tapi nggak mau taat. Banyak orang pengen menerima mujizat tapi nggak mau taat. Banyak orang yang pengen penyakitnya sembuh, hidupnya diberkati, ya, dan sesuatu yang baik, tetapi tidak mau taat. Ya. Fondasi iman dibentuk dari ketaatan kita melakukan firman Tuhan. Satu ketaatan kita melakukan kehendak Tuhan, seperti satu buah batu yang dibangun untuk fondasi. Ya. Jadi ketika kita taat melakukan satu firman, kita ngumpulin tuh satu batu, ditumpuk, taat, ditumpuk lagi gitu. Itu dikuatkan, gitu ya. Ketaatan demi ketaatan yang kita lakukan terhadap kehendak Tuhan akan memperkokoh fondasi iman kita, sehingga hidup kita semakin kuat, mantap, dan tidak tergoyahkan. Itu ada prosesnya loh. Kalau kita bangun rumah juga nggak langsung jadi gitu. Sekarang ada orang bangun rumah bisa pakai printer loh, ya. Pernah saudara lihat tayangannya? Desainnya udah ada di printer. Bahan bangunannya udah jadi, jangan bayangin kertas ya saudara ya, tapi maksudnya udah semua dicetak, artinya tinggal wah cepat, tapi tetap aja fondasinya harus kuat gitu ya. Pengisinya sih boleh berbagai macam gitu ya, nanti juga kita akan bahas ya. Nah kemudian tadi sampai mana ya, makin kuat, dan ini harus niat dari masing-masing pribadi ya. Untuk membangun iman tuh masing-masing pribadi mau kokoh seperti apa, itu harus niat dari hati. Kalau orang lain mungkin hanya bisa mengingatkan pasangan kita, keluarga, teman, bahkan hamba Tuhan, ngingetin, ayo lakukan firman. Hamba Tuhan aja harus motivasi diri untuk bisa terus melakukan firman Tuhan. Jadi itu masing-masing pribadi ya. Kita tahu bahwa Tuhan itu sanggup menolong, sanggup mengubahkan, sanggup memulihkan, menyembuhkan. Tetapi seringkali kita sendiri yang menghancurkan hidup dengan ketidaktaatan. Kita mungkin mendapat teguran firman, dibilangin sama firman Tuhan, oh ya Tuhan aku mengerti, iya aja, tetapi tidak melakukannya. Bahkan tidak sedikit juga banyak yang mendebat, udah dikasih firman Tuhan didebat gitu ya. Jadi itu yang rugi siapa? Diri sendiri ya saudara ya. Saat ini semua sedang mendengar firman dan akan terus membangun. Semua di sini terus membangun, nggak boleh berhenti, ya. Karena kalau nggak seperti bangunan mangkrak juga percuma, tidak bisa digunakan. Biarlah kita mau memeliharanya dan pastikan kualitas bangunan saudara juga baik, saudara. Ketika di dunia ini orang yang punya uang banyak akan membangun rumah seindah mungkin, sekuat mungkin dari bahan-bahan yang dari kualitas terbaik. Tetapi kalau misalnya orang yang tidak punya uang atau punya sedikit uang aja, mungkin membangun rumah yang sederhana. Tetapi yang dimaksud di sini bukan seperti itu, saudara. Kehidupan rohani kita bukan ditentukan dari kekayaan dan kepandaian, tapi seberapa taat kita sama Tuhan. Di situ kualitas bangunan rohani saudara akan terbentuk dan tentu suatu saat akan diuji atau teruji. Ketika badai datang, tantangan datang, masalah datang, ya, itu akan diuji kualitas bangunan kita. Kita akan baca terlebih dahulu di dalam 1 Korintus 3 ayat 11 sampai 16, ya. Di sini juga banyak baca ayat. Yuk, kita gantian baca kalau ini, ya. Saya ayat yang ganjil, saudara-saudara ayat yang genap, ya. 1 Korintus 3 mulai dari ayat 11 sampai yang ke-16. Saya yang mulai ya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami? Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Allah diam di dalam kamu? Ya, amin. Ya,
bahwa setelah kita ikut Tuhan Yesus, Roh Kudus itu diberikan di dalam kehidupan kita. Tetapi seberapa taat, seberapa kita mau dibentuk, itu niatnya dari kita. Tadi yang saya bilang, Tuhan mah sanggup ngubahin hidup kita, gitu ya. Cuman kita mau apa enggak, gitu. Ya. Nah, ketaatan ini juga harus terbentuk, saudara. Nggak hanya ngomong gampang ya taat, terus gimana, gitu. Prakteknya susah, tapi sekali lagi itu juga proses yang penting, mau apa enggak taat sama Tuhan, ya. Perlu komitmen dan keseriusan, jangan pernah menunda ketika Tuhan sudah ngasih firman. Nanti gitu. Kalau terlambat bagaimana ya? Nah, bagaimana ketaatan ini dapat terbentuk? Kita akan melihat beberapa hal ya. Bagaimana ketaatan ini dapat terbentuk dalam hal apa saja? Yang pertama, saudara, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita akan baca di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Kita baca bergantian lagi. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kita seringkali melihat di ayat 3-nya, apa saja yang diperbuatnya berhasil, amin, pengen berhasil. Tapi lihat dikatakan di ayat 2-nya, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Untuk membentuk ketaatan, salah satunya adalah dikatakan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Seberapa senangkah kita membaca firman Tuhan? Itu juga perlu latihan, ya. Kalau misalnya hamba Tuhan ngingetin, pasangan ngingetin di keluarga misalnya, baca firman Tuhan belum, gitu ya. Kadang-kadang suka jadi malu sendiri ya, udah baca belum ya hari ini gitu. Atau kalau yang udah rajin baca, puji Tuhan. Tapi dikatakan nggak hanya sekedar membaca, merenungkan dan melakukannya. Dikatakan seberapa suka kita membaca firman Tuhan. Kalau mungkin saat ini kita tarafnya masih kurang suka, yuk tingkatin lagi. Kita suka membaca firman Tuhan, melatih diri kita untuk membaca firman Tuhan. Ya, saya sering kirim ayat juga, Bapak Gembala juga, Maya ya suka kirim ayat. Ada juga yang merespon, ada yang nggak merespon, tapi ternyata kalau misalnya saya nggak ngirim renungan, suka juga ditanyain gitu. Tapi saya senang, bukan berarti pengen dihargai, enggak, tapi berarti kan dibaca gitu. Setidaknya dibaca gitu ya. Nah, dengan melatih kita membaca, apalagi merenungkan firman Tuhan, itu akan membentuk ketaatan kita. Kuncinya itu ya. Jadi sampai kita suka nggak sih, sampai Daud aja bilang kesukaannya adalah firman Tuhan. Daud tuh senang ya, senang memuji Tuhan, senang ada dalam hadirat Tuhan, senang pokoknya senang cinta sama Tuhannya luar biasa gitu. Ya, itu akan membentuk ketaatan kita. Yang kedua, kita langsung aja secara cepat. Yang kedua adalah berdoa, saudara. Di dalam Lukas 18 ayat 1 kita akan baca Lukas 18 ayat 1. 1, 2, 3. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Nah, ini juga Tuhan Yesus dalam mengajarkan ya, ini juga termasuk kepada murid-muridnya, menegaskan mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ya, di sini juga kalau Bapak Gembala suka nanya, hari ini udah berdoa belum? Siapa yang suka berdoa? Itu juga perlu latihan, saudara. Nggak setiap orang suka untuk berdoa. Kenapa ya? Orang Kristen kok nggak bisa berdoa gitu ya? Ini harus menjadi kesukaan, saudara. Ya, mungkin kalau misalnya disuruh berdoa di depan umum masih ada yang suka gelagapan, tapi berdoa secara pribadi tiap hari itu harus, saudara ya. Di dalam Kolose 4 ayat 2 dikatakan, Kolose 4 ayat 2, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Doa bukan membuat kita hanya terkoneksi dengan Tuhan, tetapi juga ketika kita berdoa berarti kita menjaga hidup kita, ya. Dan juga dengan doa itu tahu bahwa kita tuh bersyukur loh gitu sama Tuhan. Kalau orang udah dikasih berkat, pasti kan kalau dikasih sesuatu ya, saya dikasih sesuatu nih pasti saya ucapkan apa? Terima kasih gitu ya. Kita udah dikasih kesehatan, dikasih nafas pagi hari ini, kok kita nggak ngucap syukur sih? Lewat apa? Lewat doa gitu. Jadi itu adalah doa. Kunci untuk membentuk ketaatan adalah kita berdoa. Mungkin kita nggak bisa doa lama-lama, ya. Bapak Gembala bilang doa sejam misalnya, doa atau setengah jam.
nggak perlu gitu dulu latihannya. Waduh, kata Bapak Gembala harus setengah jam. Saya masih sibuk, ketelatan nih bangun misalnya. Berdoa, tetapi ada kualitas waktu sama Tuhan. Ya, katakan Tuhan, aku bersyukur, terima kasih untuk pagi hari ini. Itu pun merupakan satu doa kita yang kita naikkan dengan segenap hati. Ya, itu yang kedua. Bagaimana ketaatan itu terbentuk? Orang harus mau melatih, orang percaya maksudnya ya, orang percaya sama Tuhan Yesus melatih diri untuk berdoa. Yang ketiga adalah melakukan perbuatan baik. Nah ya, ini juga melatih kita untuk kita taat. Kita baca dalam Galatia 6 ayat 9. Galatia 6 ayat 9. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Saudara, di dalam kehidupan ini kita bersosialisasi dengan yang lain. Ketika kita melihat teman kita memerlukan pertolongan, kalau kita bisa nolong, kita pasti akan menolong. Itu kan perbuatan baik gitu ya. Dan dikatakan kita akan menuai. Tapi waktu kita berbuat baik, kita nggak mikir gini ya, aku berbuat baik ya sama kamu, nanti kamu balas ya, nggak seperti itu. Atau kita berbuat baik karena misalnya nanti supaya Tuhan balas, enggak juga. Tetapi lakukan perbuatan baik itu akan melatih kita untuk terus mentaati firman Tuhan ya. Di dalam Yakobus 4 ayat 17 kita baca juga ayat ini sama-sama. Ini sering Bapak Gembala juga bacain ya buat jemaat. Yuk, 1, 2, 3. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi kalau misalnya kita mampu untuk berbuat kebaikan, jangan ditahan-tahan. Justru kalau misalnya enggak diamnya misalnya ya karena ada sesuatu, dia jahat sama saya, aku nggak mau berbuat baik sama dia. Berarti kita juga ikut berdosa kan gitu. Jadi jangan tahan-tahan untuk berbuat kebaikan ya. Itu akan melatih ketaatan. Yang keempat adalah beribadah dengan tulus dan setia. Kita baca di dalam 1 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Ya. Kita akan baca sama-sama dua ayat ini. 1, 2, 3. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Tuh ya, dikasih tahu ini firman Tuhan. Kalau ibadah itu akan berguna bukan hanya untuk sekarang, tetapi juga hidup yang akan datang. Ini investasi kita. Jadi dikatakan ketika kita melakukan ibadah dengan tulus, dengan setia gitu ya, itu kan juga niat kan. Yang lain cuma bisa ngingetin, hamba Tuhan ngingetin doang. Ayo datang yuk ibadah gitu. Tapi niat itu akan timbul dari dalam hati. Ketika seorang melatih diri untuk ibadah, tadi di ayat 7b, latihlah dirimu beribadah. Perlu latihan. Kalau misalnya lagi ada masalah banyak, itu tertindih rasanya, pikiran udah kemana-mana gitu ya. Itu kadang-kadang nggak fokus. Jadi kadang-kadang malas kan untuk ibadah. Tapi itu harus dilakukan, saudara. Dilatih. Itu akan melatih kita juga untuk berlaku taat ya saudara ya. Jadi kalahkan daging ini bukan dengan kekuatan sendiri tentunya, tapi minta pertolongan Roh Kudus. Makanya tadi yang keempat hal ini menjadi satu komponen yang penting di dalam kita membangun fondasi iman. Ya tadi fondasi iman dasarnya kan ketaatan. Tapi untuk melatih seseorang taat, mau taat gimana sih? Contohnya gampang aja. Ngomong taat gimana? Ya tadi step-stepnya kalau di dalam hal rohani kita nggak boleh kehilangan yang 4 tadi ya. Suka sama firman Tuhan, baca gitu. Ada orang yang saya nggak suka baca. Oke, sekarang banyak audio, dengerin aja firman Tuhan. Dengar sama telinga kita ya. Jadi ada orang yang nggak suka baca tapi pasti suka mendengar. Kalau nggak suka baca, nggak suka ngedengar, gimana ya hidupnya ya? Sepi gitu ya. Jadi harus baca firman Tuhan dikatakan. Firman Tuhan yang masuk dalam hati kita akan memenuhi hati pikiran kita. Lagi pikiran banyak masalah, begitu diisi sama firman Tuhan, wah gitu ya. Jadi kalau kita mikirin masalahnya, kita akan terdistraksi ya. Jadi yang dipikirin itu sehingga kita jadi lemah, bahkan bisa jadi penyakit saudara. Betul ya, kalau kita mikirin masalah, aduh ini belum beres-beres nih masalah, gimana nih gitu ya. Berdoa juga jadi terburu-buru. Tetapi saudara, ketika kita membiarkan hati pikiran kita ini diisi terus sama firman Tuhan, yang negatif-negatif tadi akan keluar. Itu perlu latihan saudara. Makanya tadi ya,
membaca, merenungkan firman Tuhan, berdoa, terus beribadah, itu semua harus dilatih. Termasuk melakukan perbuatan baik, itu juga akan mengendalikan ego kita. Seperti tadi, nggak semua orang mau berbuat baik. Bisa sebetulnya berbuat baik, tapi kadang-kadang nggak mau karena misalnya ada sesuatu hal seperti yang tadi ya, misalnya karena menyimpan kepahitan atau apa, jadi itu menghalangi untuk seseorang bisa berbuat baik tapi nggak mau gitu ya. Tapi itu melatih diri kita ya. Nah saudara, salah satu murid Yesus juga mengalami proses yang namanya ini ya, dia harus taat, dia harus membangun fondasi. Saya cuma ambil satu, yaitu Petrus, saudara. Kita tahu bahwa kehidupan Petrus ini mengalami perubahan dan proses selama menjadi murid Yesus. Bagaimana dia pernah menyangkal Tuhan Yesus, dia orangnya emosian gitu ya, nggak sabaran. Tetapi Tuhan tuh tahu hatinya Petrus dan dia nggak salah pilih. Ya, nggak Tuhan tuh sabar gitu. Seperti Tuhan juga sabar membentuk kita ya, membentuk saya gitu. Nah di dalam Matius 16 ayat 18 dan 19 ini adalah perkataan Yesus kepada Petrus ya. Dikatakan demikian, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Ini adalah perkataan Yesus yang membawa satu kekuatan dalam kehidupan Petrus, karena Petrus ini mengasihi Tuhan Yesus. Tetapi sifat manusianya itu kan perlu proses ya. Dia suka emosian gitu ya. Sampai Tuhan Yesus berkata setelah, kalau saudara baca selanjutnya, sampai Tuhan Yesus berkata sama Petrus, nyala engkau iblis, engkau berkata bukan dari Roh Kudus, dikatakan ya. Nah, jadi itu proses, tapi Petrus nggak mekar gitu. Tuhan mah maksudnya saya mau membela Tuhan gitu ya. Nggak seperti itu. Kadang kita mungkin dalam hidup ini masih ada suka kesinggungan, suka marahan gitu ya. Tetapi jangan ninggalin Tuhan, saudara ya. Kita mungkin bisa berbeda pendapat, bisa saling clash di dalam keluarga aja, bisa suka ada clash-clashan. Tetapi tetap pelihara kasih ya. Makanya Petrus ini dikatakan perkataan ini sebetulnya disampaikan Tuhan jauh sebelum Petrus menyangkal Tuhan Yesus loh. Tapi kan ini udah disampaikan ya, bahwa Petrus akan dipakai secara luar biasa intinya oleh Tuhan. Petrus nggak tahu gitu, sampai dia menyangkal Tuhan Yesus, sampai dia menyesal, sampai dia sedih gitu ya. Udah nyangkal Tuhan Yesus, menyaksikan Tuhan Yesus disalib, sampai menyaksikan Tuhan Yesus bangkit gitu. Dia diteguhkan lagi, dan dikatakan yang terakhir Tuhan Yesus menanyakan kepada Petrus, apakah kau mengasihi aku, sampai 3 kali ya. Dan disitulah terus Petrus dipenuhi Roh Kudus dan dipakai dalam pelayanan secara luar biasa. Tentunya dalam kehidupan rohani kita mau seperti itu bukan ya? Makin terus meningkat, nggak hanya stuck aja ya. Cuman datang ibadah minggu duduk di sini aja, tapi pulang udah beres, nggak seperti itu. Tapi saudara akan dipakai menjadi saluran berkat. Amin. Amin. Nanti terus lakukan perbuatan baik, praktekin firman gitu. Jadi ketika masalah datang, wah aku harus kuat nih. Bukan karena akunya yang kuat, tetapi saudara harus membangun diri, dikatakan. Dan nanti juga ada ayatnya ya, harus bangun diri, baca lebih banyak firman lagi, lebih banyak lagi doa supaya kita terkoneksi sama Tuhan. Jadi nggak berjalan dengan kekuatan sendiri. Oh kayaknya begini nih, kayaknya begini, enggak. Tapi berdoa sama Tuhan ya, sehingga Dia akan menunjukkan jalannya. Terus ibadahnya harus ditingkatkan. Makin berkat banyak, ibadahnya juga harus makin semangat dan harus ditingkatkan gitu ya. Maksudnya kualitasnya loh ya. Kadang kita juga mungkin ketika di dalam dunia nyata, ada yang di sini juga udah masuk ke dunia pekerjaan. Saya ngerti kadang-kadang susah ya membagi waktu gitu. Tetapi orang yang cinta Tuhan, dia pasti mikirnya gini, gimana caranya supaya aku bisa tetap ibadah gitu. Pasti itu yang diutamakan. Tuhan pasti buka jalan kok, pasti itu gitu ya, buka jalan. Nah, itu tadi Petrus ya. Saya mau bukan nyimpang sedikit, ngutip, maksudnya mau menyampaikan sedikit, berbeda dengan Yudas, saudara. Yudas ini mungkin juga seorang yang terpelajar ya. Dia diberi kepercayaan menjadi apa? Bendahara ya. Di dalam murid-murid Yesus tuh dia dikasih kepercayaan jadi bendahara. Nggak gampang megang uang gitu ya. Tetapi dia ternyata
tidak jujur. Dan Tuhan itu tahu loh. Tetapi maksudnya itu mau ngelatih Yudas. Kalau kita mikir kenapa Tuhan nggak milih Yohanes gitu ya? Oh Yudas yang dipilih sih gitu jadi bendahara gitu ya. Nah orang lain nggak tahu, teman-temannya nggak tahu. Dia melakukan dengan diam-diam. Ya semua tampak baik-baik saja di pemandangan manusia. Tetapi Tuhan tahu hatinya. Andaikan Yudas bertobat, mungkin sejarah berkata lain. Tetapi karena dia tidak bertobat dan penyesalan datang selalu terakhir, namanya diingat orang sebagai orang yang mengkhianati Yesus. Tentu kita tidak mau akhir hidup kita seperti Yudas, bukan? Ya, kita murid-murid Tuhan Yesus, tetapi dikatakan praktek firman Tuhan itu harus perlu latihan, sehingga dikatakan kehidupan kita akan terus berbobot, punya kekuatan fondasi yang benar-benar kuat, nggak roboh dengan godaan dunia atau tantangan, masalah. Nggak hanya masalah tapi godaan, ya dikasih uang banyak gitu ya, akhirnya bisa roboh. Berapa banyak orang yang disodorin uang banyak akhirnya malah korupsi, padahal dia udah banyak uang tetap aja korupsi gitu ya. Jadi itu kembali kepada tadi dikatakan fondasi iman kita, saudara ya. Saya percaya ketika seseorang semakin mencintai Tuhan, dia akan semakin taat. Seperti seorang anak, ketika seorang anak makin sayang sama orang tuanya, dia akan taat. Ya, tapi dalam konteks yang gini benar. Artinya gini, orang tua kita, saya juga sebagai orang tua mungkin nggak sempurna di dalam dunia ini. Tetapi namanya anak harus taat sama orang tua. Ya, gitu ya. Apalagi sama Tuhan yang baik gitu. Jadi kita harus taat sama Tuhan. Puji nama Tuhan. Nah, di dalam Yudas 1, ini udah hampir terakhir ya saudara ya. Yudas 1 ayat 20 dan 21 berkata apa? Yudas 1 ayat 20 dan 21. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Jadi jelas pasti ini di atas dasar Yesus Kristus, di atas dasar firman Tuhan. Berdoalah dalam Roh Kudus. Ayat 21, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Jadi saudara, semakin orang membangun fondasi, dikatakan fondasinya itu digali semakin dalam ya, hubungan yang intim. Kalau di dunia ini kan mungkin kalau misalnya perlu perencanaan ya. Misalnya rumah mau dibangun 5 tingkat, itu pasti lebih dalam fondasinya. Nggak mungkin orang nggak ada perencanaan, bangun dia dulu seadanya gitu. Karena nanti kalau enggak, merombaknya akan lebih sulit lagi. Punya uangnya segini, saya bangun segini dulu ya, cuman bisa 2 lantai ya. Kalau misalnya mau 5 lantai kan harus diganti lagi gitu, fondasinya harus diperkuat gitu ya. Jadi renovasinya pasti lebih sulit gitu ya, dan memakan biaya yang banyak gitu ya. Tetapi di dalam firman Tuhan dikatakan semakin kita mendalam hubungan kita sama Tuhan Yesus, dikatakan itu semakin kuat bangunan yang dibangun di atasnya. Dan pastikan kualitasnya yang terbaik tadi ya, dibentuk dengan doa, melakukan perbuatan baik, kualitas bangunannya yang terbaik. Jadi bukan karena punya uang banyak, bukan karena misalnya persembahannya besar, persepuluhannya besar, enggak, tetapi kualitas imannya dibangun lebih kuat lagi ya, sehingga tadi ketika bangunan itu diuji, dia nggak akan terbakar, katakan. Yang pastikan kualitas bangunan kita bukan hanya dari jerami aja, tetapi bangun di atas dikatakan dasar yang paling suci. Ya, hati-hati karena menjelang akhir zaman ini akan tampil banyak pengejek-pengejek yang hidup menurut hawa nafsu mereka. Ya, mereka memecah belah dan dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia dan hidup tanpa Roh Kudus. Ini hati-hati, kalau kita nggak punya fondasi yang kuat, kita akan justru terseret. Tetapi dikatakan ketika kita mendasarkan fondasi iman kita kepada firman Tuhan, kita malah harus merebut mereka dari dalam hati, dikatakan ya. Jadi ini juga merupakan satu pelayanan sebetulnya. Kalau disebut tugas, ya itu kan amanat agung Tuhan. Tapi kalau orang dikasih tugas, aku belum siap Tuhan. Ya pokoknya latihan saudara. Terus lakukan firman Tuhan. Maka ketika saudara di luar dari gereja ini ya beraktivitas, saudara, itu kalau makin penuh firman Tuhan di dalam hati dan pikiran kita, yang ingat kan tentang Tuhan Yesus gitu. Jadi ngajakin orang ya
berkata-kata pasti berkata yang positif, yang membangun gitu ya, dan itu akan membangun diri kita. Nah, ayat terakhir di dalam Matius 7 ayat 21. Kita akan baca sama-sama Matius 7 ayat 21. 1, 2, 3. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ya, amin. Jadi kelak ketika kita masuk dalam kerajaan surga, Tuhan nggak nanya berapa banyak harta kekayaan kita, seberapa pandai kita, tapi dikatakan sudahkah kita melakukan kehendak Bapa di surga ya. Kemudian slide terakhir, Kelvin tolong tampilkan. Nah, kesimpulannya ada 2 macam fondasi ya, artinya dasar fondasi. Ada yang didirikan di atas batu dan di atas pasir ya. Bangunlah, next Kelvin. Bangunlah fondasi iman kita di atas firman Tuhan dengan ketaatan. Itu di atas batu, jangan di atas yang fana. Next lagi, sudah. Nah, ini perkataan dari David Brinkley, lay a firm foundation with the bricks that others throw at you. Jadi bangun fondasi yang kuat itu dari setiap batu yang dilemparkan orang kepada kita. Itu serupa seperti kayak tantangan, masalah. Kalau kita fokus sama orang yang misalnya, aduh nggak senang sama kita, masalah, tantangan gitu, kita akan hancur, istilahnya dilemparin batu. Tetapi dikatakan tangkap batu itu, jadiin disusun gitu, untuk jadi pijakan kita naik lebih tinggi lagi ya. Kemudian yang terakhir, build a strong foundation and you can reach even the most unthinkable heights. Betul nggak bacanya ya. Jadi bangun sebuah fondasi yang kuat sehingga kamu dapat mencapai ketinggian yang tidak terpikirkan. Bukan membangun menara Babel artinya enggak. Tadi ya, tantangan-tantangan yang datang, jangan kita fokus sama tantangan masalahnya, tapi itu bangun bentuk sebagai tangga untuk naik ya, membangun bangunan yang lebih tinggi lagi. Abaikan orang-orang yang misalnya berpikir negatif, kitanya juga sambil terus jangan berpikir negatif ya, tinggalin. Kalau nggak kita tetap di bawah aja gitu ya, sama-sama berpikir negatif, sama-sama terus merasa lemah gitu. Jadi untuk apa kita datang ibadah, menghabiskan waktu di sini kalau kita nggak berubah kan? Jadi kita harus bangun diri supaya kita naik makin tinggi lagi ya. Pokoknya tujuannya fokus sama Tuhan aja, dan kita nanti akan terkagum sendiri betapa luar biasanya Tuhan sudah menuntun kita selama ini naik semakin tinggi. Berapa banyak orang yang berhasil, maksudnya yang di dalam Tuhan, mereka tidak terbatas dengan keadaan fisik mereka. Kayak Nick Vujicic ya, bacanya gitu ya, nggak punya tangan, kaki cuma separuh, tapi dia motivator yang luar biasa di dalam Tuhan, dan dia tidak kehilangan semangat, bahkan membawa banyak orang lebih percaya kepada Tuhan Yesus. Itu yang Tuhan harapkan dari kita. Jadi jangan terbatas dengan keadaan fisik. Mungkin di pemandangan manusia kita lemah, kita nggak punya apa-apa, nggak punya kekuatan apa-apa. Bukan itu, saudara. Kekuatan kita adalah dasar firman Tuhan. Amin. Ya, semua akan dipakai. Baik opa, oma, tante, yang muda-muda apalagi ya, dipakai Tuhan secara luar biasa. Jadikan hidup kita maksimal ya. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan tidak saya panjangkan. Saya undang para pelayan Tuhan untuk maju ke depan. Ya, dasarkan iman kita kepada ketaatan melakukan firman Tuhan. Jadikan diri kita juga terus semakin kuat. Pastikan di dalam Tuhan, bukan karena kepandaian, bukan kita mengumpulkan harta banyak supaya kita kuat, tetapi kumpulkan kekuatan itu dengan firman Tuhan yang selalu mengisi hidup kita tiap hari, dengan doa tiap hari, terus melakukan perbuatan baik walaupun mungkin kita diejek, kita tidak dianggap, kita diabaikan, tapi terus lakukan yang baik, dan juga terus beribadah dengan tulus, ikhlas. Kita percaya kepada Tuhan bukan karena melihat, tetapi percaya kepada firman-Nya yang pasti akan membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Amin. Kita angkat pujian ini. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam
Saudara, mungkin dalam kehidupan ini banyak proses yang kita sudah lewati. Mungkin kita sering gagal, kita sering jatuh, kita mau melakukan firman Tuhan, kadang kita tidak sanggup, kita mudah lemah, kita mudah mungkin patah hati. Tetapi jangan berjalan dengan kekuatan sendiri. Ketika masalah itu datang, kita merasa lemah, kita berseru kepada Tuhan, Tuhan, tolong aku, tolong aku. Biarlah di dalam seruan itu kita menyerukan dengan segenap hati. Ada pertobatan juga dalam kehidupan kita. Terus baca firman Tuhan, lakukan yang terbaik. Terus latih diri kita untuk beribadah sampai firman Tuhan itu termeterai dalam kehidupan kita. Sampai kita terus belajar taat. Walaupun hati ini mungkin memberontak, aku gak bisa Tuhan, atau aku masih belum mau, aku lemah, aku mau, aku tidak berharga. Tetapi Tuhan katakan, kamu berharga di mataku. Engkau semua sudah ditebus oleh Tuhan. Maka teruslah belajar untuk melakukan firman Tuhan, melakukan kehendak Bapa di surga, karena Dia sudah mengasihi kita. Biar kita tetap mengasihi Dia dan taat dengan segenap hati kita. Amin. Kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam Tuhan, ku dapat di dalam-Mu. Dia akan senantiasa teguhkan hati kita. Kau teguhkan hati, tiada yang mustahil bagimu, tiada yang mustahil bagimu. Selamat percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Katakan dengan segala hati yang percaya, kita berserah kepada Tuhan. Katakan kita kepada Tuhan, ada firman-Mu kepada Yesus yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Selamat percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah Terima kasih Tuhan. Biarlah mulut kami, hati kami senantiasa memuliakan nama Tuhan. Di saat kedagingan kami memberontak, di saat kedagingan kami ingin melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan ingatkan kami akan firman Tuhan yang kami baca setiap hari. Dan biarlah Tuhan Yesus doa juga membuat kami tetap terhubung dengan Tuhan, sehingga kami tahu Tuhan Yesus sadar bahwa kami, kalau kami bisa hidup sampai hari ini, itu karena anugerah Tuhan. Kami tidak bisa memperpanjang umur kami selain Tuhan izinkan. Biar Tuhan kami mengucap syukur di dalam setiap doa-doa kami. Di dalam ibadah kami boleh melakukannya dengan tulus, tidak melakukannya dengan tergesa-gesa, tidak melakukannya bukan karena sekedar kewajiban, tidak melakukannya hanya sekedar kami mungkin absen daftar hadir Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus, biarlah kami lakukan karena kami mau mencintai Tuhan, karena kami ingin terus firman Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kami, benar-benar digenapi Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kehidupan ini akan berlalu dengan cepat, karena di dunia ini tidak ada yang abadi, semuanya bersifat sementara. Tetapi firman Tuhan dikatakan tidak pernah akan berlalu.
Dia akan tetap sama hari ini sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu, biarlah kami Tuhan Yesus mendasarkan fondasi kehidupan ini di atas dasar firman Tuhan, bukan di atas kekayaan, kepandaian atau teknologi atau ilmu apapun di dalam dunia ini, tetapi di atas firman Tuhan. Itu yang akan terus meneguhkan hati kami, kuatkan kami melewati proses kehidupan ini. Tantangan apapun, batu-batu yang dilemparkan ke arah kami, biarlah Tuhan Yesus itu tidak membuat kami roboh, tetapi itu akan membuat kami terus naik. Tuhan, ajar kami untuk terus fokus sama Tuhan, supaya Tuhan Yesus kami tetap berkenan di hadapan Tuhan, membangun fondasi iman lebih kuat lagi, membangun hubungan yang intim lebih kuat lagi sama Tuhan. Karena kami inginkan kehidupan di dalam dunia ini punya arti. Karena Tuhan sudah menyediakan itu. Tuhan sudah menyediakan keselamatan. Tuhan sudah menyediakan kasih dan damai sejahtera. Tinggal kami meraihnya. Tinggal kami taat melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini. Terus tanamkan firman Tuhan. Jangan Tuhan Yesus jauh dari kami, karena kami perlu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap jemaat Tuhan. Kami percaya mereka dipakai menjadi alat Tuhan yang luar biasa, menjadi saksi Kristus. Karena kami percaya Tuhan, GBS Kalvari ini juga ada atas anugerah Tuhan. Dan kami percaya perkenanan Tuhan akan terus ada di tempat ini. Tuhan akan tambahkan jiwa-jiwa baru di tempat ini Tuhan, yang haus dan rindu untuk terus sama-sama dibentuk untuk serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Good morning GBS Kalvari Sukabumi. Welcome home. Selamat datang di ibadah GBS Kalvari Sukabumi. Senang sekali bisa bertemu dan berfellowship dengan Anda sekalian. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir di ibadah GBS Kalvari Sukabumi, Welcome. kami senang sekali Anda dapat hadir beribadah bersama kami and be a part of our family. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Nya dapat bertumbuh, berkuat, berbuah lebat, dan jadi penopang bagi setiap kehidupan kita. Setiap hari Rabu kita akan ada doa puasa jam 5 sore di GBS Kalvari Sukabumi. Jangan melewatkan doa puasa ini agar kita dapat terus menjadi penopang bagi gereja GBS Kalvari Sukabumi. Lalu hari Kamis minggu depan kita akan ada House of Blessing di GBS Kalvari Sukabumi jam 6 sore. So, make sure bagi Anda yang mau join, berkumpul bersama kami untuk menyenangkan hati Tuhan. Hari tepat waktu ya. Bagi para kaum pria, hari Jumat minggu depan kita akan ada Calvary Man. Yuk, mari berkumpul untuk menjadi laki-laki yang sejati yang cinta akan Tuhan. Calvary Man ini diadakan di GBS Kalvari Sukabumi jam 5 sore. Dan untuk para teenagers, youth, College and Young Adult, hari Sabtu ini kita akan ada Kalvari Youth jam 5 sore di GBS Kalvari Sukabumi. So, don't miss it out. Kita juga ada program spesial loh, yaitu WFH alias Worship from Home. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 4 subuh via Google Meet. Yuk buruan join WFH ini agar kita dapat terus menjadi pendoa-pendoa sebagai penopang bagi gereja GBS Kalvari Sukabumi. Setiap hari Minggu kita akan ada ibadah raya jam 8 pagi di GBS Kalvari Sukabumi, lantai 1 dan lantai 2, dan Kalvari Kids di lantai 3. Dan tentunya kita akan bertemu, berkumpul bersama untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. So, don't miss it out. 2 Korintus 8 ayat 12 berkata, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Bukan tentang seberapa besar pemberian itu, melainkan seberapa besar hati yang memberikannya. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan atau persepuluhan untuk Tuhan melalui gereja GBS Kalvari Sukabumi, Anda dapat scan QR berikut ini. atau dapat transfer ke nomor rekening berikut ini. Atau dapat memberikannya secara langsung Melalui kantor persembahan yang akan diedarkan. selamat memberi. Follow Instagram @gbskalvari Sukabumi untuk mengetahui lebih banyak kegiatan yang ada di gereja kami. Jangan lewatkan kesempatan kita untuk tumbuh dalam iman dan komunitas. Ingat, bersama Kristus Kita lebih kuat. That's all for today.
Thank you for watching what's on GBS Calvaris Community this week. Have a wonderful Sunday and Jesus bless you. Tiba saatnya kita akan jalankan persembahan dijalankan satu kali, berikan dengan hati yang sukacita. Setiap persembahan yang diberikan dengan hati yang tulus. Saudara siap untuk membangun fondasi yang kuat bersama Tuhan, amin. Sebentar kita akan akhiri ibadah pada pagi hari ini. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kau sudah memelihara kehidupan kami, Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan dalam setiap langkah hidup kami selalu, Tuhan Yesus,
menyertai Tuhan. Dan kami ingin selalu berserta dengan Tuhan Yesus. Dan kami percaya di tengah-tengah situasi, kondisi dunia ini, di tengah keadaan keluarga kami yang sedang kami hadapi, di tengah perekonomian yang semakin sulit, kami punya Tuhan yang luar biasa. Dan biarlah Tuhan kami memiliki fondasi iman yang kuat, fondasi iman yang teguh, yaitu didasarkan dengan satu ketaatan yang luar biasa kepada Tuhan. Biar kami akan terus membangun itu, agar di tengah-tengah dunia ini Tuhan Yesus, di tengah pencobaan yang kami hadapi, lingkungan kami, pergaulan kami yang merusak, biar kami punya dasar iman yang paling kuat di dalam Yesus, sehingga kami tidak akan terpengaruh. Kami akan berdiri kokoh, Tuhan Yesus, meskipun di depan akan ada tantangan, ada rintangan, ada masalah yang begitu besar, tetapi kami akan tetap teguh bersama dengan Tuhan Yesus. Dan kami percaya juga ada power yang luar biasa, ada kuasa yang luar biasa ketika kami memelihara iman ini, Tuhan Yesus. Bahkan itu akan berdampak buat kehidupan kami, Tuhan Yesus. Biarlah iman itu akan terus bertambah kuat dalam kehidupan kami, sehingga setiap orang yang bisa melihat kami, mereka bisa melihat Yesus dalam kehidupan kami, dan banyak orang boleh percaya kepada Tuhan Yesus melalui kami. Tuhan urapi jemaat GBS Kalvari, biar kami bisa menjadi saksi di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Kami bisa menjadi terang, kami bisa membawa orang-orang yang dalam kegelapan kepada terang Tuhan Yesus. Bukan karena keadaan kami saat ini, tetapi karena Yesus yang dalam kami. Kami bisa menyaksikan tentang Yesus, betapa hebatnya Tuhan, betapa luar biasanya Tuhan, yang bisa menyelamatkan kami masuk ke dalam kerajaan surga. Tuhan, mulai sekarang urapi setiap jemaat GBS Kalvari dengan urapan-Mu yang luar biasa. Dan biarlah Tuhan, Engkau akan pakai kami Bapa, sehingga dari setiap minggu ke minggu kami bisa menjadi saksi buat orang-orang yang belum kenal Tuhan, lingkungan rumah kami, lingkungan pekerjaan kami. Minggu depan kami akan membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, urapan Tuhan turun buat kami semua, jemaat Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan. Biar hidup kami berubah, dan mereka boleh melihat Yesus, dan mereka semua boleh diselamatkan. Terima kasih Bapa. Terpuji nama Yesus. Kami yang datang pada hari ini, yang dengan beban masalah kami tahu kami sudah dilepaskan oleh kuasa Tuhan. Kami yang datang dengan sakit penyakit, kami percaya kuasa Yesus sudah menyembuhkan. Kami yang datang dengan berbagai masalah, Tuhan Yesus, Tuhan berikan jalan keluar buat kami. Terima kasih Bapak buat hari Minggu ini, hari Minggu yang penuh dengan berkat Tuhan, hari Minggu yang penuh dengan mujizat, hari Minggu yang penuh dengan keajaiban. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang gak hadir pada hari ini. Mungkin mereka ada dalam masalah. Tuhan, Kau akan tolong mereka, Tuhan Yesus. Mungkin mereka dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan sakit mereka. Mungkin mereka dalam keadaan malas, mager, Tuhan jamah, supaya mereka tidak tergerus oleh suasana, oleh arus dunia ini, tapi mereka punya iman yang semakin kokoh dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Terpuji nama-Mu Yesus dari kekal sampai kekal. Saudaraku, mari kita angkat tangan kita. Saudaraku, terimalah berkat yang besar dari surga. Berkat dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus akan memberkati hidup nikahmu, memberkati keluargamu, memberkati kesehatanmu, memberkati pekerjaan dan hasil kerjamu. Mulai dari pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima semua berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap angkat tangan saudara.